Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Dwi Amalia dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan komunikasi selama stay at home. Nah, beberapa hari belakangan ini ada sebuah topik yang marak diperbincangkan di televisi dan di media massa yang lainnya, yaitu wabah virus corona atau yang dapat disebut juga dengan COVID-19 yang terjadi di dunia, yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini tuh ditularkan melalui kontak fisik langsung oleh seseorang yang positif terjangkit. Nah, ada juga benda yang ada di sekitar dan air liur tentunya dari bersin seseorang tersebut. Di Indonesia, virus ini sudah menyebar ke daerah Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan physical distancing untuk penanganan dan pencegahan virus corona COVID-19 di Indonesia. Nah, physical distancing ini bisa diterjemahkan dengan jaga jarak atau jaga jarak aman. Pemakaian istilah physical distancing ini karena agar orang-orang saling tetap terhubung. Nah, beberapa negara tersebut melakukan banyak hal, seperti menghindari kontak langsung dengan seseorang, tinggal di rumah lebih banyak, menghindari tempat keramaian, membatasi tamu di rumah, menghindari pertemuan besar, dan transportasi umum. Untuk aktivitas para pelajar, dilakukan dalam kegiatan belajar, mengajar, dengan menggunakan sistem jarak jauh atau disebut juga dengan kelas online. Jadi orang bekerja juga itu bekerja dari rumah jika mungkin dan membagi jamnya untuk beristirahat di rumah. Dan di tempat-tempat seperti ini memang seharusnya perlu diliburkan untuk sementara yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Dampaknya itu dalam hubungan bersosialisasi dan komunikasi antar pribadi yang kurang efektif. Komunikasi antar pribadi itu apa sih? Komunikasi antar pribadi itu komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi pada kerumunan orang. Komunikasi antar pribadi inilah yang berlangsung paling penting karena komunikasi ini selalu terjadi di setiap harinya, seperti interaksi antara kita dengan tetangga kita yang selalu setiap hari itu tidak bisa memutuskan tali komunikasi tersebut. Nah, pada saat kita bertemu dengan siapapun dan dimanapun, kita akan melakukan interaksi dan hubungan komunikasi antar pribadi sesuai dengan kebutuhan komunikasi kita. Dan sekarang hubungan komunikasi tersebut tidak lagi berjalan dengan efektif dikarenakan ada COVID-19 ini. Langkah ini tidak berarti bahwa secara sosial seseorang harus memutuskan hubungan dan komunikasi dengan orang yang dicintai atau dari keluarganya. Tetapi komunikasi masih bisa berjalan dengan efektif di lingkungan rumah ataupun lingkungan keluarga. Adanya suatu kebijakan penerapan physical distancing atau menjaga jarak dalam melakukan hubungan bersosialisasi atau interaksi bukan berarti kita berhenti untuk melakukan bersosialisasi atau interaksi dalam berkomunikasi. Aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar rumah harus kita kurangi dan dibatasi, lebih memilih aktivitas dalam rumah saja. Hal ini bertujuan mencegah orang sakit, melakukan kontak dalam jarak dekat dengan orang lain itu mengurangi peluang penularan virus corona. Pemerintah saat ini mengimbau masyarakat untuk stay at home atau diam di rumah guna menghindari penyebaran virus corona COVID-19 yang semakin meluas. Di tengah imbauan ini, peran orang tua itu sangat penting untuk menjaga agar anak terhindar dari kebosanan.
Nah, momen stay at home sebagai ajang bagi orang tua untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak di tengah pandemi corona. Yang biasanya banyak kesibukan sehari-hari kadang membuat komunikasi yang buruk antara kedua orang tua dengan anak. Salah satu contohnya tentu kita lihat realitas orang di sekitar kita. Bapak ibu yang bekerja harus berangkat pagi, pulang malam, lalu anak yang sudah tidur mungkin, orang tua pulang bekerja, anak belum bangun, sebelum orang tuanya berangkat kerja. Stay at home saat ini merupakan satu kesempatan untuk kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak dan dengan keluarga kita. Nah, ada beberapa sisi positif kebaikan dari stay at home yang dapat dimanfaatkan pada situasi saat ini. Selain mencegah penularan virus corona COVID-19, stay at home dapat menjalin kekompakan antara orang tua dan anak dengan cara melakukan kegiatan bersama. Mungkin ini saatnya di mana keluarga bisa ngobrol bersama, tidak dibatasi oleh gadgetnya, bisa melakukan kegiatan bersama, membangun satu teamwork bersama, bisa makan bersama, dan bisa beribadah bersama. Namun, masa stay at home ini juga bisa jadi tantangan bagi para orang tua dalam mengurus anak, dan orang tua harus membuat situasi stay at home menyenangkan dan tidak membuat anak merasa bosan selama di rumah dan selama masa stay at home berlangsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.